Deteksi dini adalah senjata yang paling baik untuk melawan kanker ya. Karena deteksi dini atau screening dapat mendeteksi kanker bahkan sebelum gejalanya muncul ya. Nah, misalnya pap smear untuk screening kanker leher rahim, mamografi untuk screening kanker payudara, kolonoskopi untuk screening kanker usus besar dan lain-lain. Akan tetapi, Anda dapat juga memperhatikan ya, perubahan-perubahan kecil yang terjadi di tubuh Anda seperti 10 perubahan dan gejala berikut ini yang sebaiknya segera Anda konsultasikan ke dokter jika Anda mengalaminya. Yang pertama, haid yang tidak normal atau nyeri panggul ya. Tanda yang paling umum dari kanker leher rahim adalah perdarahan dari vagina. Perdarahan yang tidak normal meliputi perdarahan antara haid, ya, haid yang lebih banyak dari biasanya, perdarahan setelah menopause. Ya. Gejala lainnya meliputi nyeri pada saat berhubungan seksual atau keluar cairan dari vagina yang bercampur darah. Ya. Selain kanker leher rahim, kanker indung telur dan rahim yang juga bisa menyebabkan menstruasi yang tidak normal seperti ini. Ya. Perdarahan vagina yang abnormal dapat juga disebabkan oleh trauma, infeksi, jadi tidak melulu kanker. Namun, jika ini terjadi pada Anda, sebaiknya segera konsultasikan ke dokter Anda. Ya. Yang kedua, perubahan pola buang air besar. Jika Anda mengalami konstipasi atau sulit buang air besar, diare, atau perubahan diameter feses, segera periksakan ke dokter Anda karena ini adalah salah satu gejala yang paling sering dijumpai pada penderita kanker usus besar. Nah, namun dapat juga karena kondisi lain. Ya. Kadang-kadang kanker indung telur atau ovarium yang menyebar ke usus dapat juga menyebabkan hal yang sama. Ya. Nah, perubahan pola BAB ini biasa disertai gejala lain seperti darah di feses, nyeri perut, penurunan berat badan, dan lain-lain. Yang ketiga, batuk kronis. Batuk yang berlangsung selama lebih dari 8 minggu, terutama batuk kering, tanpa gejala flu, batuk disertai nyeri dada, batuk yang mengganggu tidur, atau batuk bercampur darah bisa jadi merupakan gejala awal kanker paru-paru. Selain itu, beberapa jenis kanker lain seperti kanker tenggorokan, kanker darah juga dapat memberikan gejala seperti batuk. Yang keempat, nyeri kepala. Sakit kepala yang terus-menerus dan tidak hilang setelah mengkonsumsi obat pereda nyeri bisa jadi disebabkan oleh kanker otak, terutama jika gejala sakit kepalanya terjadi di pagi hari. Ya. Karena apa? Karena peningkatan tekanan dalam tengkorak setelah berbaring cukup lama. Namun sulit untuk membedakan sakit kepala yang disebabkan oleh kanker atau bukan. Ya. Yang kelima, memar spontan. Kalau kaki Anda terbentur meja di ruang tamu dan timbul memar, itu normal. Namun jika memar muncul tiba-tiba di tempat-tempat yang tidak biasa, misalnya di lengan atas, di perut, di punggung, tanpa adanya benturan, mungkin Anda sedang menderita kanker darah. Ya. Penderita kanker darah mudah mengalami memar karena tubuh mereka tidak cukup memproduksi trombosit untuk menghentikan perdarahan. Yang keenam, sering demam. Peningkatan suhu tubuh menunjukkan sistem imun kita sedang bekerja melawan benda asing dari luar ya, seperti virus, bakteri atau sel-sel tumor. Nah, itulah sebabnya ketika kita divaksin ya terjadi demam karena terbentuk sistem imun untuk melawan bagian dari kuman yang sengaja dimasukkan ke dalam tubuh kita. Tetapi biasanya demam akan turun dalam beberapa hari. Demam yang tidak turun-turun ataupun berulang-ulang perlu dikonsultasikan ke dokter karena bisa jadi merupakan gejala awal dari kanker darah ataupun kanker getah bening. Ya. Yang ketujuh, perubahan pada mulut. Sariawan yang tidak kunjung sembuh, terutama pada perokok dan peminum alkohol, bisa jadi gejala kanker mulut. Demikian juga bercak putih di lidah atau bagian dalam pipi. Itu adalah kondisi pre-cancer ya, yang harus segera ditangani karena itu bisa berlanjut menjadi kanker. Yang kedelapan, penurunan berat badan tanpa penyebab yang jelas. Penurunan berat badan 3-5 kilo dalam sebulan tanpa diet. Jangan senang dulu karena beberapa kanker seperti pankreas, lambung,
kerongkongan, hati, dan paru-paru mungkin menjadi alasan mengapa berat badan Anda turun tanpa diet sekalipun. Yang kesembilan, perubahan payudara. Anda tidak perlu khawatir jika perubahan pada payudara terjadi sewaktu hamil atau menyusui. Nah, di luar kondisi ini perlu Anda periksakan ke dokter. Perubahan pada payudara meliputi timbul benjolan yang sebelumnya tidak ada. Puting susu mengeluarkan cairan. Kerutan seperti kulit jeruk di kulit payudara. Atau terjadi perubahan warna. Ini semua adalah gejala yang paling sering timbul pada kanker payudara. Walaupun sebagian besar kanker payudara diderita oleh perempuan, lelaki juga bisa mendapatkan kanker payudara. Ya. Yang ke-10, urin atau kencing berdarah. Ya. Beberapa kanker seperti leukemia atau kanker darah, kanker kandung kemih, prostat, dan ginjal dapat menyebabkan kencing berdarah. Namun kencing berdarah tidak harus berwarna merah darah, malah sebagian besar berwarna coklat tua seperti teh atau Coca-Cola. Ya. Jadi teman-teman, kanker tidak harus muncul sebagai benjolan. Malah seringkali gejala kanker sangat tidak jelas, terutama pada stadium awal. Ya. Sebagian kanker ditemukan pada stadium lanjut yang gejalanya sudah sangat jelas, tapi itu juga sudah sulit atau terlambat untuk diobati. Nah, perlu juga Anda ingat bahwa gejala-gejala yang di atas dapat juga disebabkan oleh kondisi-kondisi lain yang lebih umum, yang bukan kanker. Ya. Intinya, jika Anda mengalami gejala-gejala di atas, konsultasikan ke dokter Anda untuk mendapatkan diagnosis yang jelas. Ingat, kesehatan adalah investasi. Salam sehat.